Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya buat pick up a card ya, khusus untuk mengetahui kejutan seperti apa yang akan diperoleh oleh Scorpio dalam waktu dekat ini. Kejutan ini bisa berupa kabar baik, bisa berupa promosi ya, keberuntungan, uluran tangan, atau mendapatkan pekerjaan, atau bisa juga sebaliknya gitu ya, tergantung dari energi kamu, atau biasa-biasa saja bisa jadi ya, nggak ada kejutan-kejutan apa tuh gitu ya, tergantung pile yang mana yang kamu pilih ya. Bisa jadi di pile yang pertama ada kejutan, di pile kedua yang kamu pilih tidak ada kejutan gitu ya. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif ya. Bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan ya. Bisa jadi ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya ambil yang cocok dengan kamu. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif terhadap kamu. Ya, dan saya menyediakan di sini 3 pile ya. Ketiga pile ini berisi hanya 2 kartu saja, nggak banyak-banyak, dan kamu bisa cek untuk timingnya di description. Ya, pilihlah kartu atau pile yang ada di sini sesuai dengan kata hati kamu. Pile A, B, atau C. Oke, saya mulai dari pile yang A atau pertama ya. Ini 8 of Pentacles dan The Magician. Oke, ada khayalan, ada fantasi, ada impian atau hasrat yang ingin kamu dapatkan ya. Dan ya, dalam waktu dekat ini mungkin kamu menghayalnya luar biasa gitu ya, fantasinya luar biasa gitu. Kalau saya lihat di sini, ini bukan semacam promosi atau keberhasilan gitu, tapi ini lebih situasi emosional atau mental kamu dihadapkan pada momen dimana kamu melihat orang-orang di sekitar kamu punya harta. Oh, gimana ya caranya saya punya harta yang berlimpah seperti itu, atau bahkan lebih semacam gitu. Kamu lagi berangan-angan nih, caranya untuk memperoleh itu gimana ya gitu ya. Cara untuk memperoleh keberuntungan dengan waktu yang sangat cepat itu diperlukan namanya magic kan gitu ya. Dibutuhkan sesuatu yang kreatif ya. Contohnya ada ini ya, konten-konten yang viral. Kalau kamu sebagai konten kreator, atau kamu public figure, atau kamu selebgram ya, kalau misalnya kamu itu viral kan, tiba-tiba nih kaya kan gitu ya. Jadi ada semacam angan-angan di sini saya lihat untuk beberapa di antara kamu menciptakan semacam sesuatu yang, ini ilustrasi ya, semacam sesuatu yang viral gitu, dalam waktu dekat langsung boom, banyak duit dong gitu ya kan, jadi terkenal gitu ya. Jadi apa yang kamu butuhkan di sini untuk mewujudkan itu ya, memang sesuatu yang harus kreatif gitu. Tapi kalau sampai merugikan diri sendiri ya, nambah baik, itu sepertinya nggak bagus ya kan ya. Tetapi kalau contoh lain, kalau kamu ingin memperoleh harta, kekayaan, atau ada keinginan kamu di sini yang selalu memicu pikiran kamu ya, atau hasrat kamu setiap harinya ya, misalnya hal-hal yang sederhana yang nggak sampai viral-viral amat, misalnya bisa beli sepeda motor atau bisa beli rumah ya, ini butuh kerja keras otomatis ya kan, dan butuh ketekunan ya, butuh juga kemampuan di dalam menggunakan energi yang tepat. Artinya memanfaatkan waktu, menggunakan sumber-sumber yang ada, atau memanfaatkan modal ya. Sumber-sumber yang tadi bisa jadi modal. Kamu dapat modal dari keluarga misalnya, atau kamu udah punya modal ini gitu. Bagaimana mengelola itu supaya dia berkembang semacam gitu ya. Oke. Kalau kamu percaya kamu bisa mengelola sumber-sumber yang ada tadi ini ya, kenapa enggak gitu. Everything is possible karena ada The Magician di sini nih. Ya, kamu bisa menciptakan magic ya kan.
Asalkan kamu langsung berdiri, bertindak, bukannya jadi berdiam diri, berhayal gitu ya kan. Kadang ada orang gitu ya, ketika udah berhayal enak banget gitu, lanjut terus gitu ya kan. Jangan seperti itu gitu ya. Oke, untuk beberapa di antara kamu, kejutannya untuk yang pertama ini agak ini ya, fantasi ya, dunia maya, nggak jelas semacam gitu saya lihat di sini. Oke, persentase untuk yes no-nya, energi negatifnya di sini ada ya, lebih ke 50-50 saya lihat di sini, yes no ya, karena keberhasilan dimulai dari mimpi ya kan. Fantasi atau angan-angan di satu sisi itu bagus ya, asalkan ini dimanfaatkan untuk memicu semangat kamu, kreativitas kamu. Ketika kamu langsung segera bertindak, ya artinya fantasi di sini bermanfaat. Tapi kalau kamu berdiam diri aja, ya fantasinya energi negatifnya lebih besar dong gitu ya, dibandingkan dengan tindakan atau possibility yang ada gitu ya. Jadi the magician di sini adalah possibility. Kemungkinan kamu berhasil atau mewujudkan angan-angan kamu ini di sini ada gitu. Cuma tergantung kamu ya, kamu berdiam diri atau kamu segera eksekusi. Jadi untuk yes no-nya 50-50. Oke, demikian untuk file yang pertama. Untuk file yang kedua ada Nine of Pentacles dan juga Three of Swords. Wow, ada keberhasilan ya, ada hasil dari jerih payah kamu, dari kerja keras kamu ya. Sepertinya ini adalah beberapa di antara kamu yang kerja di kantoran ya, yang udah punya pekerjaan yang menetap gitu, dan ada erat ini kaitannya dengan kerjasama. Bisa jadi ini kamu adalah pebisnis juga ya, usahawan ya, karena ada bentuk kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu, ada channel di sini. Dan keberhasilan atau keberuntungan di sini tidak kamu dapatkan atas usaha sendiri saja, enggak, tetap ada karena ada channel atau bantuan dari orang-orang di sekitar kamu ya. Ya, karena faktor sosial atau koneksi dengan orang-orang di sekitar ini tadi ya, yang nge-support adanya keberuntungan di sini. Ada result, ada hasil dari kerja keras kamu. Jadi untuk Nine of Pentacles ini sebenarnya cukup bersyukur saja ya kan, karena kamu dikelilingi orang-orang yang tanpa kamu sadari ya. Ada orang gitu nggak menyadari kalau sebenarnya interaksi dia dengan orang-orang sekitar dia atau kerjasama dia dengan orang-orang di sekitarnya itu malah nge-support keberuntungan dia ya, keberhasilan atau rezekinya gitu ya. Untuk itu jangan lupa untuk tetap mensyukuri ya, bagaimanapun bentuk orang-orang yang dealing sama kamu ini nih. Ada yang nyakitin hati kamu ya kan, ada yang gak senang sama kamu, atau ada yang membuat kamu sedih gitu ya. Ya, ubah cara pandang itu tadi gitu ya, ambil sisi positifnya aja ya, namanya manusia nggak ada yang perfect gitu ya. Ya, karena saya ngelihat di sini ya, keberhasilan ada, keberuntungan ada dari hasil kerja keras. Tapi bentuk kerja keras di sini bukan mandiri dia gitu, ada keterlibatan dengan orang-orang di sekitar. Ya, artinya kalaupun orang-orang di sekitar kamu ini nyakitin hati kamu, buat kamu sedih ya, ditanggepin positif aja, jangan dibawakan ke hati gitu ya. Ya, jadinya kamu sakit hati nanti kalau kamu tanggepin kan gitu ya. Oke, untuk file yang kedua ini saya lihat ini presentasinya 50-50 juga nih, yes no ya, 50% yes, 50% no. Ada keberhasilan, ada hasil dari usaha kamu dalam waktu dekat ini, tetapi kamu ngerasa sedih di sisi lain ya. Kesedihan ini juga bisa faktor yang lain ya, bukan karena dari orang-orang di sekitar kamu, bisa jadi dari pasangan kamu ya. Di pekerjaan kamu fine gitu, bagus gitu, tapi kalau di percintaan kamu
sedih gitu ya, ada masalah gitu. Ya, demikian untuk pile yang kedua. Semoga ini bermanfaat ya. Untuk pile yang ketiga, pile C atau yang terakhir ya, ada King of Pentacles dan The Emperor. Wow, ini bagus banget nih ya. King of Pentacles ini adalah seseorang yang menikmati hidupnya ini. Ya, kalau dia nggak kerja pun udah ada banyak ini saluran-saluran rezeki yang datang ya, dari investasi yang udah dia tanamkan ya, dari modal yang udah dia tanamkan ya, dari usaha-usaha yang dia miliki ya. Ini beberapa di antara kamu sepertinya pengusaha ini, atau kamu sudah menjadi pegawai negeri ya, udah memiliki pekerjaan yang menetap ya. Walaupun kamu memiliki pekerjaan yang menetap, saya ngelihat di sini kamu punya usaha juga ini di luar ya. Menikmati hidup gitu ya, makan enak ya kan, seperti kucing ini nih, makan enak ya, santai di dalam menghadapi hidup ya. Tapi otak kerja terus gitu ya kan, gimana caranya kamu mengelola uang di luar sana ya. Ada The Emperor ya. Saya ngelihat di sini walaupun kamu tenang ya, terlihat tenang, santai, menikmati hidup. Orang lihat kamu seperti nggak kerja gitu. Tapi di dalam pikiran kamu itu selalu ada plan, rencana. Ya. Selalu berpikir yang logis. Oh, dia harus seperti ini. Oh, baru bisa menghasilkan uang. Jadi pikirannya lancar ya kalau udah mengenai uang gitu. Cara menghasilkan uang gitu. Ya. Ini adalah sosok yang memiliki leadership ya. Jiwa leadership itu ada, disiplin di dalam bekerja. Dia terstruktur dia di dalam bekerja. Makanya saya mengatakan yang tadi ya, seperti yang tadi. Ini sosok pebisnis ini. Ya, dia kerja nggak kerja pun dapat uang, dia mengalir terus ya. Kalaupun ada kesusahan, kesulitan, dia akan selalu berpikir bagaimana caranya dia ini ya, menutupi kekurangan. Misalnya ini ada usaha-usaha dia yang kurang mapan, tapi dia akan mencari jalan lain ya, atau usaha lain yang dia kembangkan untuk menutupi yang kurang jalan tadi gitu ya. Jadi main dia ini strateginya ya. Ya. Ini pengusaha juga ada di sini saya lihat ya. Usaha-usaha kecilan juga ada ya. Dan dia memiliki komitmen, memiliki ambisi ya untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Wow, ini bagus banget. Ini adalah sosok parentship ya. Sosok energi yang sudah dewasa. Karena gimana ya, kebutuhan hidup itu kan besar. Kebutuhan anak ya, kebutuhan tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi kebahagiaan itu juga muncul dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi. Kalau semua terpenuhi kan bahagia gitu. Ada sisi protektor yang kamu miliki di sini. Makanya kamu adalah sosok yang sangat bekerja keras. Kamu tahu bahwa kehidupan yang nyaman ya hanya bisa diperoleh dari kerja keras ya. Kamu tahu di sini menghabiskan ibaratnya ya hidup glamor gitu ya kan, menikmati hidup ya. Tapi kamu tahu juga bagaimana mencari uang dengan bijaksana. Ini bagus banget nih ya. Ini semacam bukan kejutan saya ngelihat jadinya ya. Ini jadi semacam ya gimana ya, seperti yang saya katakan tadi, kerja nggak kerja atau ya rutinitasnya terus bekerja karena kamu adalah seorang pekerja tetap ya, mengalir aja terus dia duitnya gitu ya. Oke, 100% positif ya untuk yang ketiga ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif dan nilai-nilai motivasinya. Tetap berbahagia untuk Scorpio di minggu ini dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.